Pengertian polinomial. Jadi, polinomial atau yang juga biasa disebut dengan suku banyak merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel. Dalam beberapa suku yang sesuai namanya ada banyak, bisa sampai lebih dari 2 suku. Dalam materi polinomial, operasi matematika yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Pangkat dalam materi polinomial harus berupa bilangan cacah, yaitu bilangan yang bulat dan positif. Bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Dalam bentuk polinomial kita punya beberapa unsur yang meliputi derajat, suku utama, koefisien utama, dan konstanta atau suku tetap. Ada pertanyaan, gimana sih cara menentukan derajat dari sebuah persamaan polinomial? Suku utama dari beberapa suku yang terdapat dalam suatu persamaan polinomial. Suku utamanya memiliki variabel dengan pangkat tertinggi. Karena pangkat tertinggi dari rumus di atas adalah n, maka suku utamanya adalah ax. Koefisien utama dalam polinomial berdampingan dengan variabel suku utamanya. Di rumus yang tadi, koefisien utamanya adalah a, karena dia berdampingan dengan variabel berpangkatan tertinggi yaitu x. Perlu dicatat ya, kalau nilai koefisien utama itu kurang dari 0. Kenapa? Karena kalau misalnya koefisien utama 0 dikalikan dengan variabelnya, ya hasilnya jadi 0. Kan jadi hilang suku utamanya. Konstanta atau suku tetap. Konstanta adalah suku yang berdiri sendirinya tanpa variabel. Di rumus tadi konstantanya adalah a. Sebenarnya bisa aja kalau mau kasih variabel jadinya ax, tapi apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau a dikalikan 1 ya hasilnya sama aja a. Makanya biasanya konstanta cuma ditulis koefisiennya aja. Yang termasuk dan tidak termasuk polinomial. Polinomial adalah suatu pertanyaan matematika yang tersusun dari operasi penjumlahan atau pengurangan. Bentuk bervariabel 1 dan terdiri dari konstanta polinomial disebut juga dengan suku banyak. Ciri-ciri polinomial adalah hanya memiliki satu variabel. Variabel berpangkat positif bukan termasuk persamaan trigonometri. X pangkat 12 ditambah X pangkat 9 ditambah 2X pangkat 7 dikurang 4X merupakan polinomial karena hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel X pangkat variabel positif, dan bukan termasuk persamaan trigonometri. Cos 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 5 bukan termasuk polinomial karena termasuk persamaan trigonometri. Operasi hitung polinomial, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial fx dan polinom gx dapat dilakukan dengan penjumlahan atau mengurangkan suku-suku sejenis, misalkan 5x kuadrat dan 3x kuadrat dapat dijumlahkan menjadi 8x kuadrat dan dikurangkan menjadi 2x kuadrat. Namun 5x pangkat 3 dan 3x pangkat 2 bila dijumlahkan menjadi 5x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dan bila dikurangkan menjadi 5x pangkat 3 dan 3x pangkat 2. Jadi, dalam menjumlahkan polinom perlu memperhatikan pangkatnya. Contoh, diketahui dua buah suku banyak fx dan gx dinyatakan dengan fx 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 min 4 dan gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 2 fx tambah gx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x 2 dikurang 4 tambah x 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 2, maka fx atau gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 tambah x min 2. Perkalian. Untuk perkalian antar polinom tidak ada syarat spesifik. Perkalian suku banyak fx dengan suku banyak gx dapat ditentukan dengan cara mengalihkan suku-suku dari kedua suku banyak itu.
Dalam mengalihkan suku-suku dari kedua buah suku banyak itu, digunakan sifat distributif perkalian, baik distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, diketahui dua buah suku banyak fx dan gx dinyatakan dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4, dan gx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 2. Hasilnya fx dikali gx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4. Lalu x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah x tambah 2. Lalu selanjutnya ada fx dikali gx. Hasilnya x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x tambah 2 ditambah x pangkat 2 x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x tambah 2 dikurangi 4, x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x tambah 2. Lalu selanjutnya ada fx dikali gx. X pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 8. Sang hasilnya fx dikali gx sama dengan x pangkat 5 ditambah negatif 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 4x min 8. Maka fx dikali gx sama dengan x pangkat 6 dikurangi x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 min 4x min 8. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian suku banyak fx berderajat m dibagi dengan fungsi derajat 1 akan memberikan hasil bagi derajat m min 1 serta sisa pembagian yang berbentuk konstanta. Pembagian suku banyak dengan pembagi x min h bisa menggunakan metode pembagian biasa, skema Horner, dan koefisien tak tentu. Oke, selanjutnya kita ada metode pembagian biasa. Jika fh sama dengan a2 h pangkat 3 ditambah a2 h pangkat 2 ditambah a1 h pangkat 1 ditambah a0 dibagi h min 0, maka setidaknya ada hasil yang diperoleh. Yang pertama, sisa pembagiannya yaitu f0 sama dengan a3 c pangkat 3 ditambah a2 c pangkat 2 ditambah a1 c pangkat 1 ditambah a0. Yang kedua, ada koefisien dari hasil bagi yaitu a3h pangkat 2 ditambah a3c ditambah a2 h ditambah a3c pangkat 2 ditambah a2c ditambah a3, tepat sama dengan bilangan yang ada di baris paling bawah di perhitungan tanpa f0. Yang ketiga, jumlah dari derajat pembagi serta derajat hasil bagi sama dengan derajat terbagi. Derajat sisa terbesar satu lebih kecil daripada derajat pembaginya. Selanjutnya kita ada metode Horner. Metode Horner digunakan untuk menghitung hasil pembagian suku banyak. Skema Horner juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk menghitung nilai suku banyak selain menggunakan metode substitusi biasa. Skema Horner cocok untuk bentuk suku banyak yang panjang. Untuk mengerjakan suku banyak, misalkan terdapat bentuk suku banyak FY sama dengan AY pangkat 3 ditambah BY pangkat 2 ditambah CY ditambah D yang ingin dihitung nilai suku banyak Y sama dengan H. Maka ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, koefisien A dikalikan dengan H. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan B seperti berikut, AH ditambah B. Langkah kedua, selanjutnya AH ditambah B dikalikan dengan H serta hasilnya dijumlahkan dengan C seperti berikut, AH pangkat 2 ditambah BH ditambah C. Langkah ketiga atau langkah yang paling terakhir, selanjutnya AH pangkat 2 ditambah BH ditambah C dikalikan dengan H serta hasilnya dijumlahkan dengan D seperti berikut, AH pangkat 3 ditambah BH pangkat 2 ditambah CH ditambah D. Secara singkat, urutan pengertian suku banyak dengan metode Horner jika dituliskan menjadi FY sama dengan AY pangkat 3 ditambah BY pangkat 2 ditambah CY ditambah D. FY sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C, Y ditambah D. FY sama dengan AY ditambah B, Y ditambah C,
Y ditambah D, sehingga FH sama dengan AH ditambah B, H ditambah C, H ditambah D. Metode Horner bisa digambarkan dengan skema berikut. Selanjutnya kita ada koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu adalah metode lain yang bisa digunakan untuk menghitung hasil pembagian suku banyaknya adalah dengan mensubstitusi fx berderajat n dengan gx berderajat m ke dalam bentuk umum dari persamaan polinomial. Selanjutnya, hx serta jx diisi dengan hx adalah polinomial derajat k dengan k sama dengan n dikurangi m, jx adalah polinomial berderajat m dikurangi k. Teorema sisa. Apa sih teorema sisa itu? Teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Dalam pembagian suku banyak yang dimaksud pada pengertian teorema sisa tersebut, terdapat bentuk umum yang berupa persamaan yang bisa ditulis seperti fx sama dengan px dikali hx plus sx. Keterangannya, fx sama dengan suku banyak polinomial, px sama dengan pembagi suku banyak, hx sama dengan hasil bagi suku banyak, sx sama dengan sisa suku banyak. Terus kira-kira gimana dong cara mencari sisa pembagian tanpa melakukan proses pembagian? Nah, kita akan pakai teorema sisa 1 dengan teorema sisa berikut. Sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f min k. Cara mencari sisa, kita tinggal melakukan substitusi dari pembaginya. Jadi, kalau x plus k, maka pembuat nolnya adalah min k. Kemudian kita substitusi ke fx. Rumus teorema sisa. Jika suku banyak fx dibagi x min b, maka sisa bagi sama dengan fb. Jika suku banyak fx habis dibagi ax min b, maka sisa bagi sama dengan fb per a. Jika suku banyak fx dibagi x min b, maka fb sama dengan 0. Jika suku banyak fx dibagi x plus b, maka sisa bagi sama dengan f min b. Bentuk umum teorema sisa. Adapun bentuk umum persamaan yang dapat ditulis yaitu sebagai berikut: fx sama dengan p x dikali hx plus sx. Keterangannya, hx sama dengan hasil bagi suku banyak, sx sama dengan suku banyak. Contoh soal teorema sisa. Carilah sisa pembagian suku banyak 8x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 5 dengan x plus 2. Pembahasannya, A. Menggunakan substitusi. F min 2 sama dengan 8 min 2 pangkat 3 min 2 min 2 pangkat 2 plus 5 sama dengan min 64 min 8 plus 5 sama dengan min 67. Jadi sisanya S sama dengan F min 2 sama dengan min 67. Kita buat garis yang seperti di gambar, lalu min 2 nya berada di samping garis tersebut atau di luar garis. Masukkan nilai seperti 8, min 2, 0, dan 5. Turunkan 8 dikali min 2 sama dengan min 16. Min 2 ditambah min 16 sama dengan min 18. Min 18 dikali min 2 sama dengan 36. 0 ditambah 36 sama dengan 36. 36 dikali min 2 sama dengan min 72. 5 ditambah min 72 sama dengan min 67 sama dengan F min 2. Jadi sisanya S sama dengan F min 2 sama dengan min 67 menggunakan teorema sisa. Teorema faktor. Teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0
Di sini teorema sisa masih diperlukan, yaitu buat mengetahui sisa dari suatu pembagian suku banyak. Makanya tadi gue bilang di awal lo harus kenal dulu teorema sisa sebelum masuk ke teorema faktor. Kalau sisa pembagian suatu suku banyak polinomial adalah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Sebaliknya, jika sisanya tidak 0, maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor suku banyak. Contoh soal teorema faktor. Jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah mx pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Pembahasan. Langkah pertama, carilah terlebih dahulu nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0. Karena nilai 2 termasuk akar dari fx, maka diperoleh f2 sama dengan 0. 0 sama dengan 2 pangkat 4 tambah m 2 pangkat 3 kurang 6 2 pangkat 2 tambah 7 2 kurang 6. 0 sama dengan 8m, m sama dengan 0. Kemudian gunakan metode Hörner untuk menentukan faktor atau akar lainnya, yaitu 1, 0, min 6, 7, min 6. Oke. 0 kali 1 2 kali 2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 turun 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan min 2 min 4 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 min 6 turun 0 min 3 0 1 min 3 turun min 1 3 sama dengan 1 min 3 sama dengan 0 tambah, sehingga faktor x yang lain adalah x min 2 x tambah 3 dan x2 kurang x tambah 1. Oleh sebab itu faktor lain dari akar linearnya adalah min 3.